Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi-pagi anakku. Apa kabar kalian? Ya, tentunya alhamdulillah sudah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar seperti biasa. Ya, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Ya, silakan ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya? Ya, ketua kelasnya pimpin doa teman-temannya ke depan dulu. Silakan. Doa bersama-sama ya. Ya, doa. Ya. Ya, berdoa. Nas'aluka bika tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa antu andirana talwatoni wa nadatalbana bihi turu'ihina ilaya umiddin wa antan surana wa tahtahalaina wa tahtukana wa tahfazuna wa firolana walijami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bil islami dina nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Lalu COVID. Ya, Ibu absen dulu ya. Aina Leonita. Arjuna Saputra. Ya, yang tidak hadir berarti ada 2 ya. Ya, semoga yang tidak hadir pada hari ini diberikan kesehatan, cepat diberikan kesehatan supaya bisa belajar seperti
kita ya. Ya, kemarin materi kita materi apa? Mendeskripsikan cerita fantasi ya. Masih ada yang ingat apa itu cerita fantasi? Ada yang ingat? Ya, cerita fantasi itu adalah imajinasi ya, imajinasi cerita hayalan atau cerita hayalan ya. Adapun tujuan kita pada hari ini, materinya dulu ya. Materi untuk hari ini adalah masih di materi cerita fantasi. Masih di materi cerita fantasi. Ya, materi kita pada hari ini cerita fantasi. Ya, adapun tujuannya yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi unsur intrinsik teks fantasi dari tayangan video dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menceritakan kembali isi teks fantasi video secara lisan dengan tepat ya. Kegiatan yang kita akan lakukan, kegiatannya yang pertama, kalian akan diarahkan menonton video cerita fantasi. Setelah kalian menonton video fantasinya, kalian akan diarahkan untuk berdiskusi kelompok. Ya, berdiskusi kelompok. Setelah kalian berdiskusi, kalian akan mengerjakan LKPD-nya. Lalu nanti yang terakhir yaitu presentasi kelompok. Ya. Ada yang masih semangat? Ya, semangat ya. Kalau kita masih semangat, kita akan menebak kita akan menebak judul film ya. Judul filmnya yang kalian akan tentukan. Ini gambar apa? Ya, judul film Naruto ya. Ada yang pernah nonton? Ya. Yang selanjutnya ini nonton. Ya, di sini ada Pinocchio. Yang selanjutnya ada Dragon Boy. Yang selanjutnya ada Timun Mas. Ada yang sering nonton Timun Mas? Gimana ceritanya? Seru dia ya. Ya, yang terakhir Harry Potter itu jenis teks fantasi juga ya. Ya, perhatikan. Ada juga apa pentingnya materi cerita fantasi? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo. Baca
cerita fantasi? Merangsang imajinasi dan kreativitas. Iya, bagus. Yang kedua? Menumbuhkan empati dan nilai-nilai positif. Iya, pintar. Yang ketiga? Hiburan dengan senang dan relaksasi. Pintar. Yang keempat? Mendidik dan memberikan pelajaran. Iya, yang terakhir? Memperkaya bahasa dan budaya. Iya, pintar. Kasih aplaus. Ada juga yang lain? Ya, kesimpulannya, ada yang tahu kesimpulannya? Ya, Ibu akan simpulkan apa isi dari pentingnya materi cerita fantasi dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kesimpulannya adalah cerita fantasi bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter, mengembangkan aktivitas, dan memperkaya kehidupan kita. Dengan membaca atau menonton cerita fantasi, kita dapat belajar banyak hal di sana ya, tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Ya, sekarang Ibu akan tontonin video cerita fantasi ya. Silakan kalian amati cerita yang Ibu perlihatkan. Silakan amati dia. Hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Ya, perhatikan semua ya. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Jack White, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, "Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberimu barang yang sangat berharga." Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. Kacang? Tapi ini adalah kacang ajaib. Jack awalnya tidak mempercayai si kakek. Tetapi sang kakek terus membujuknya. Dengar nak, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal. Percayalah padaku. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan Milk White sebagai ganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Lihat apa ibu dapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kamu dihukum diam di kamar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa. Ini pohon kacang ajaib. Jack melompat ke pohon kacang ajaib dari jendelanya.
Dengan menggunakan daun dan cabang berpindah seperti naga, Jack memanjat pohon kacang itu. Akhirnya, Jack mendapati dirinya di tempat asing yang semuanya terlihat lebih besar dari biasanya. Jack melihat jalan berbunga dan rumah yang sangat besar di ujungnya. Jack mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang raksasa wanita menjawab. Begini, aku mau bertanya, apa Anda punya makanan? Iya, aku punya. Tapi kau harus pergi sebelum suamiku pulang, karena dia suka makan anak-anak. Tentu saja Jack sedikit takut, tapi juga sangat lapar. Baru saja Jack duduk di meja untuk makan, ia mendengar seseorang di luar berbicara dengan suara berat. Bos, aku mencium aroma anak-anak. Mereka aku dimasak, aku lapar. Aku selalu suka rasa anak-anak. Raksasa wanita memanggil Jack. Sembunyilah sebentar di oven, nak. Jack langsung sembunyi di dalam oven. Raksasa masuk ke dapur dan mulai mencium udara. Aku mencium bau anak. Kau salah, sayang. Kau mungkin mencium aroma daging yang kuberikan ke kucing kemarin. Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Tak lama kemudian, raksasa kelelahan menghitung emas lalu tertidur. Jack keluar dari oven dan mengambil sekantung emas. Jack melemparkan kantung itu ke bawah pohon kacang ajaibnya dan turun ke bawah sambil berpegangan pada pohon kacang. Jack menemukan kantong emas yang dia lemparkan dan berlari pulang. Saat ibu Jack melihat emas, ia sangat senang. Sejak hari itu, mereka tidak miskin atau kelaparan lagi. Tetapi setelah beberapa bulan, semua emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack memanjat pohon kacang lagi dan pergi ke rumah raksasa. Kali ini, istri raksasa agak curiga kepada Jack. Terakhir kau di sini, sekantung emas hilang. Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan mengundangnya masuk. Tak lama kemudian, raksasa pulang. Bos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Mendengar nyanyian sang raksasa, Jack melompat ke oven lagi. Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya. Saat istrinya membawakan ayam itu, raksasa memerintahkan ayam untuk bertelur. Jack sangat kaget, ayam itu mengeluarkan telur emas. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari oven dan mengambil ayam itu, lalu cepat-cepat lari dari pohon kacang. Besar dia dan ibunya kini kaya lagi. Tetapi setelah beberapa lama, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan mulai memanjat pohon kacang ajaib. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di pot tembaga besar. Tak lama, raksasa pun pulang. Bos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa.
Aku selalu suka rasa anak-anak. Kali ini istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven. Tentu saja kali ini Jack sembunyi di tempat lain. Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Tapi meski sudah mencari di seluruh rumah, mereka tak bisa menemukannya. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harta emas di meja, dan dia memerintahkan bermainlah. Dengan mengalunkan lagu pengantar tidur, harta itu membuat raksasa tertidur. Saat itu, Jack tahu kalau dia inginkan harta itu lebih dari apapun di dunia. Jadi, dia memanjat lutut raksasa yang tertidur, melompat ke meja, dan menuju ke harta. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Harta itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa harta di punggungnya. Raksasa terbangun dan mulai mengejar Jack. Jack mulai meluncur menuruni pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Bu, cepat, tolongkan aku ke atas. Mereka berdua mulai menebang pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sama raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatannya. Dia hampir mati karena keserakahannya. Jack berjanji kepada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Ya, setelah kalian menonton sebuah cerita fantasi, bagaimana isi dari video tersebut? Iya, keserakahan. Ada lagi? Dapatkah kalian menentukan apa yang unik dari video tersebut? Kacang ajaib. Dapatkah kalian menentukan apa jenis cerita tersebut? Cerita fantasi ya. Di mana tempatnya? Di mana? Di mana? Apa? Ada yang tahu? Kasih. Di mana tempatnya? Di hutan, ya. Ya, di mana waktunya kapan ini? Waktunya kapan? Siang hari, ya. Ya. Dapatkah kalian menentukan unsur-unsur intrinsiknya? Dapat. Apa saja unsur intrinsiknya? Apa saja unsur intrinsiknya? Hah? Apa saja? Ada yang masih ingat? Ada tema. Yang kedua, ada latar, ya. Yang ketiga, penokohan, ya. Yang keempat, sudut pandang. Yang kelima, alur. Yang terakhir, yang keenam, ada amanat. Ya, ada 6 banyak unsur intrinsik yang ada di dalam cerita fantasi. Masih semangat? Masih? Ada
semangat? Ya, pasti kita selalu semangat ya. Ya, lebih semangat, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Ya, dengan cara Ibu akan contohkan dulu. Bagaimana cara ice breaking kita? Yang pertama, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, itu cara ice breaking kita. Ya, kita akan lakukan dengan mulai dari 1, 2, 3. Tepuk 1, semua. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk banyak. Ya, Ibu harap kalian sudah ada di dalam kelompoknya yang sudah kita buat kemarin ya. Ya, udah siap? Iya. Ya. Ya, yang harus kita selesaikan pada hari ini, yang pertama, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, Ibu akan membagikan LKPD yang dimana ada tugasnya dari LKPD-nya, tugas kelompok ya. Ya, silakan dipelajari ya. Ya, perhatikan. Kemarin Ibu suruh, udah Ibu bagikan link di WA kalian. Ya, kalau kalian belum paham dengan cerita fantasi dari video yang tadi, kalian bisa buka link di HP-nya ya, lewat WA. Ya, buka HP-nya, buka linknya, dan juga ada yang sudah di print out. Kalau tidak ada HP-nya, bisa menggunakan LKPD-nya, ada di bagian terakhir. Di bagian terakhir, nah di sana kalian baca ya. Kalian baca di bahan ajar juga, ada di bahan ajar ya. Mana bahan ajar kalian? Ya, di bahan ajar. Ya, silahkan. Kalian pahami di bahan ajarnya ya. Ya. Siapa yang bawa HP? Ada yang bawa HP? Ya, silahkan memakai HP-nya juga supaya tidak terlalu capek membaca nanti. Silahkan buka di WA-nya.
kalian mencari informasi terkait unsur cerita untuk unsur intrinsipnya ya. Unsur intrinsipnya di teks fantasi dan di bahan ajarnya ya. Di bahan ajarnya lihat cerita teks fantasinya ya. Ya. Lalu kalian kerjakan LKPD-nya. Ya, kerjakan LKPD-nya. Udah? Ya, lanjut. Ini ada yang belum? Ya, silahkan lanjutkan dengan yang kelompok 1. Udah?
Jangan lagi dikerjain. Silakan kerjakan. Ada yang ditanyakan? Yang bisa tuh Langsung. lalu naik tuh ayo Wah, lanjut. Belum? Ini ya. Dah? ya Silakan. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2. Dah? Ya, lanjut. Kelompok 3. Belum? Dah? Ya. Semangat. Lanjutkan ya. Ya. Udah selesai? Ya.
Sudah? Ya, Ibu Guru kasih 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Sudah? Sudah? Hah? Oke. Lagi. Bawah. Hah? Ya. Hah? Ya, lanjutkan. Ya udah jadi? Oke. Tahan dulu ya. Udah jadi? Dah. Dah. Ya, kalau udah jadi, kelompok 2 udah jadi? Ya. Kelompok 1 udah jadi? Udah. Ya. Ya, semuanya sudah jadi ya. Masing-masing kelompok
Sekarang presentasi hasil diskusi kalian yang sudah dikerjakan, ya. Sekarang akan kalian presentasikan, ya. Ada yang mau presentasi duluan? Kelompok 1 mau dipresentasikan, ya. Silahkan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan, ya. Ya, ke depan semuanya. Ayo, semangat. Ya. Silakan kasih masukan kelompok teman yang lagi maju, ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Dela Lomba. Ya. Jadi kita akan membacakan hasil dibacakan oleh Bapak. Dan mohon baca ajaib. Ya, perhatikan ya. Perhatikan kelompok yang belum maju. Tersebut menunjukkan tentang Jack yang mendapat keberuntungan mendadak melalui sebuah benda ajaib. Di akhir cerita juga menekankan pada pentingnya kita bekerja keras dan hidup ketika Jack menemukan kaki yang kadang ajaib dan kata itu tumbuh menjadi buah raksasa. Ketika Jack menghadapi raksasa dan berhasil mengambil harta benda raksasa, tokoh dan penokohan. Tokoh utama yang awalnya marah, namun karena keadaan terpaksa menjadi lebih berani dan benar. Paket 2. Tokoh misterius yang memberikan kacang ajaib kepada Jack. Raksasa. Tokoh antagonis yang Tuhan dan selamat. Tokoh yang bijaksana dan saling mengingatkan Jack akan pilihan yang bijaksana. 4. Desa, hutan, dan utama dilakukan waktu, zaman dan kehidupan. Suasana. Awalnya kita sudah bekerja berubah menjadi pelajar dan menjalankan lalu yang baru ramai. Sudut pandang. Kita ingin menggunakan sudut pandang orang yang tidak terlalu amanat. Jangan mudah menyerah dari kerja kita bekerja. Silakan mengapa cerita tersebut dikatakan sebagai cerita fantasi karena cerita tersebut seakan tidak realistis. Contohnya mana ada pohon kaca yang bisa tumbuh sampai ke langit di dunia nyata. Kaca tidak mungkin hidup itu dalam waktu singkat. Dunia ini tidak mungkin ada hidup manusia itu hanyalah semua fantasi dan imajinasi pengarang saja. Mungkin ada rumah di atas bawah ada di luar kita. 2. Apa yang dapat dijelaskan dalam bukan data kesejahteraan tidak beragam mengatakan kita percuma bekerja keras untuk mencapai tujuan. Dia juga menunjukkan pentingnya kejujuran dalam kehidupan. Selain itu, hubungan dengan ibunya mengajarkan kita akan pentingnya kita keluarga. Dan memperlihatkan adanya. Dulu kala ada seorang anak laki-laki dan bernama Jack. Ia tidak bisa menikunya seperti biasa kecil. Hidup mereka sangat sederhana. Suatu hari,
Dalam perjalanan menuju kota, James bertemu seorang lelaki tua. Lelaki ini menawarkan agen ragu dengan sampai di rumah menanamkan kata itu. Dari sama kata itu yang menyebut tinggi sampai kaki. Penasaran dia memanjat di atas sana dia menemukan sana yang dia dari juga seorang raksasa yang tak tahu yang menemukan dengan menghubungi raksasa dan membawa pulang ke kota. Pada saat itu dia menemukan sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih plus teman-temannya. Ada yang mau memberikan masukan? Hah? Nggak ada? Ya, kalau tidak ada silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Dan kelompok yang kedua, ada yang mau maju? Ya, kelompok kedua maju, maju. Ayo presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, perhatikan. Jangan dahulu ada masa ada sesuatu dan lebih mati. Kebaikan meskipun kawannya hidup kebaikan dan kebenarannya membawa pada kesuksesan. Dalam mengenal keadaan tidak mengenal keadaan terus dan terus berusaha.
Dia ragu-ragu, namun karena ditertarik oleh keadaan, dia akhirnya setuju. Sampainya di rumah, dia adanya yang mengambil kembali Ya, berikan aplaus buat teman-teman yang sudah maju ya. Kelompok 3. Kelompok 3, maju. Ya, silakan. Perhatikan teman-temannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian ada pakai uang rasa yang berani dan kemudian kemudian yang sama saya pakai semua yang memberikan dia kacang rasa yang jahat silakan tempat biasa bisa dan istirahat di istana di langit suasana awalnya miskin kemudian berubah menjadi kaya sudut pandang kita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga sifat amanah pentingnya kita bekerja keras jangan menyerah dan percaya bahwa kejahatan pasti selalu bisa dilakukan kebaikan jelaskan mengapa cerita tidak dikatakan sebagai cerita fantasi karena isi dari cerita tersebut banyak hal yang tidak mungkin terjadi di dunia misalnya adanya rasa ini di atas awan Ya. Ya. terbaik apa yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata terbaik yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata seperti khususnya akan kejujuran tidak dan sebenarnya seperti Ya. dan Tuhan kata pada orang anak miskin bahkan menurut hati hidupnya dalam perjalanan karena itu untuk menjadi orang berpakaian yang tinggi sampai ke langit dan melihat orang itu yang melakukan itu di atas bawah di sana dia bertemu dengan seorang raksasa jahat yang memiliki harta karun yang sangat banyak dengan keberaniannya dia berhasil melakukan raksasa itu dan membawa dan membawa gunung raksasa karun yang selalu kemudian dan hidup sekian dari kami Waalaikumsalam. Kasih aplaus teman-temannya. Ya,
Hasil yang diperoleh oleh semua kelompok sudah sangat bagus sekali ya. Ya, mulai dari unsur intrinsiknya, temanya, ada alurnya, ada penokohannya, ada apa juga? Ada amanat. Ya, sudah bagus semua ya. Ya, sekarang kumpulkan hasil dari LKPD masing-masing. Ya, kumpulkan. Ya. Udah? Udah semua? Ya. Sekarang Ibu akan bagikan kalian evaluasi, bagikan lembar evaluasi masing-masing siswa ya. Kalian jawab, ada 15 soal yang akan kalian jawab. Jadi ini waktunya sangat singkat ya. Ya. Tinggal kalian kali ya. Silang di lembarnya. Satu. Ya. Tulis namanya, kelasnya. Siapa lagi yang belum? Ya, silahkan kerjakan ini ya. Gambar evaluasi kalian. Ya. Apa? Ya, disilang ya. Sudah semua? Ya. Kalian kerjakan lembar evaluasinya ya. Sudah? Sudah? Ya.
Sudah? Ya. Sudah? Ya, pinter. Baca dia soalnya. Baca soalnya. Ini, Bu. Sudah? Ya, kalau sudah, kumpulkan ya. Kalau sudah, kumpulkan. Satu kelompok maju ke depan, kumpulkan lembar evaluasinya. Kelompok 1. Kasih. Sudah? Ya, perhatikan. Jadi, kesimpulan cerita fantasi ini adalah duduk dulu. Lili, duduk sayang. Ya, perhatikan ya. Jadi, kesimpulan cerita fantasi ini adalah sebuah karya sastra ya. Sebuah karya sastra yang lahir dari imajinasi penulis. Ya. Cerita ini menghadirkan dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda yang dari mana kenyataan, di mana hal-hal yang mustahil terjadi di dunia nyata dapat terjadi. Ciri-cirinya, cerita fantasi yang pertama, ide cerita terbuka, tidak terikat oleh batasan relatif atau realita ya. Yang kedua, kejadian ajaib yang misterius. Namanya misterius? Iya. Yang ketiga, latar yang bervariasi. Ya. Yang keempat, ada tokoh yang unik sekali. Dan unsur-unsur intrinsiknya ada 5. Yang pertama, ada yang masih ingat? Ya, yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Tokoh. Yang keempat. Sudut pandang. Yang kelima. Yang keenam. Amanat. Itu unsur-unsur dari intrinsik ya. Ya. Ya, perhatikan semua. Masih semangat? Ya.
masih diberikan kesempatan untuk semangat ya. Perhatikan. Setelah kita melakukan diskusi, yang pertama tadi diskusi ya, yang kedua melakukan evaluasi, yang kedua melakukan presentasi diskusi kalian, yang ketiga tadi kalian melakukan evaluasi dari cerita fantasi ya. Ya, tepuk tangan. Ya, sekarang Ibu akan tanya, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Cerita fantasi. Yang kedua, bagaimana persamaan kalian? Bagaimana perasaan kalian setelah kalian nonton video? Ya, senang. Yang ketiga, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Menonton. Apa lagi? Menonton? Presentasi. Yang selanjutnya ada diskusi. Ya, semangat ya. Atas kalian sudah menyelesaikan apa yang kalian dapat tadi. Ya, Ibu informasikan ya. Materi untuk hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini, pembelajaran yang berikutnya ya, masih di dalam cerita fantasi ya, tetapi dengan berbeda videonya ya, ceritanya maksud Ibu ya. Jadi untuk minggu yang akan datang, kita akan masih belajar dengan materi cerita fantasi ya. Masih semangat? Iya, masih semangat. Ya, mungkin untuk hari ini Ibu akan akhiri dengan pembelajaran kita untuk hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa sebelum Ibu pamit, berdoa dalam hati ya. Ya, silahkan berdoa dalam hati. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.